Ya, openingnya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bersama kita berdua ya, lagi-lagi bersama kita berdua. Lagi bersama kita berdua kita bersama lagi-lagi. Langsung saja ya. Langsung aja, Karena memang durasinya kita nggak perlu panjang-panjang ya. Yang penting isi yang kita sampaikan ini sampai kepada teman-teman semua ya. Jadi mengenai pertemuan kita di MK Produksi Film di minggu kedua ya. Ya benar, di minggu kedua ini. Apa aja sih yang dibahas emang? Banyak sekali ya mengenai apa yang dibahas pada pertemuan kedua ini. Beberapa poin yang disampaikan itu mengenai pengertian film. Ya, secara garis besar film itu kan mengambil apa sih namanya melukis gerak dengan cahaya. Secara garis besar seperti itu. Jadi kalau didefinisikan luasnya itu banyak, tapi secara garis besarnya film itu melukis gerak dengan cahaya. Nah, melukisnya itu dengan di batu atau dengan alat yang namanya kamera. Gini, saya dapat. Jadi awal sejarah film itu mulai pada tahun 1872 ya. Wow, lama sekali ya. Lama itu sebelum nenek moyang kita lahir kayaknya. Sebelum nenek moyang lahir kita, tapi Nabi Muhammad sudah lahir. Nabi Muhammad di akhir lanjut. Oke, pada tahun 1872 itu di sini Leland. Siapa? Leland Stanford berniat meneliti gerakan kaki kuda. Jadi awalnya film itu diproduksi itu dari inspirasi kaki kuda. Bukan dari kaki kuda, melainkan dia tuh pengen ngelihat gerakan kaki kuda tapi di videokan seperti itulah. Kalau sekarang ya. Apa yang sekarang judulnya pada hari Minggu itu? Tuk tik tak tik tuk tik tak. Mungkin referensi dari Sony. Nah, terus akhirnya dia minta tolong sama si Edward Muybridge untuk merekam gerakan kaki kuda itu. Nah, tapi pada percobaan pertama itu gagal akhirnya. Tapi dicoba lagi pada tahun 1882 menyempurnakan teknologi itu yang awalnya diambil dengan 12 kamera akhirnya diambil dengan 24 kamera. Wow, banyak sekali ya. Berhasil, tapi tetap kayak mungkin kurang sempurna. Bukan kurang sempurna, melainkan karena memang pada zaman dulu itu keterbatasan dengan teknologi. Nah, benar. Memang baru mulai ini masa-masa teknologi kamera itu dimulai. Kalau sekarang kan udah sangat canggih ya. Sekarang udah canggih, bahkan udah ada genre ataupun film-filmnya gitu. Nah, di apa sih namanya di pertemuan itu juga dibahas atau membahas mengenai jenis-jenis film. Dibahas juga. Oh iya, saya tahu. Pertama itu ada film dokumenter. Saya ingat itu ya. Pada saat belajar. Salah satunya film dokumenter. Jadi film dokumenter itu yang saya paham ya, itu jadi film yang mengambil kisah-kisah nyata yang pernah ada gitu, yang pernah terjadi gitu di masa lampau ataupun yang ada kejadian-kejadian lagi lah. Kemudian difilmkan. Selain film dokumenter juga ada yang namanya film fiksi. Film fiksi. Sepeda. Bukan. Film fiksi. Nah, film fiksi itu termasuk ke jenis film yang mengandung cerita yang lazim dipertunjukkan gitu. Jadi biasanya kayak di bioskop. Nah, itu film fiksi. Tapi film fiksi itu bukan kisah nyata, hanya buat-buatan apa? Dibuat-buat ya. Ada saja yang secara nyata ataupun secara cerita saja. Serta selain film fiksi juga ada kita biasa nonton kalau orang tua kita tuh pagi-pagi nonton berita. Nah, itu juga termasuk film ternyata. Maksudnya dalam film berita. Tapi dari film dokumenter kan itu ada genre-genrenya juga yang saya ingat ya. Ada yang saya ingat itu genrenya film propaganda gitu. Wah, propaganda. Kenapa coba saya ingat itu? Karena memang adanya
itu termasuk ke dalam genre film ya. Nah, banyak sekali genre film itu termasuk salah satunya tadi propaganda yang memang dalam unsur film tersebut kadang ada yang tidak sesuai dengan faktanya. Gitu. Ya, itu pertama karena melihat ya, walaupun di kisahnya benar dia ini ceritanya seperti itulah, kayak kita contoh film dari Kartini itu udah alur cerita dulu, tapi divisualkannya itu dia tidak memakai kerudung, padahal di aslinya itu nyatanya seorang Kartini itu seorang muslim yang taat. Jadi dia nggak mungkin dia menunjukkan auratnya gitu. Jadi itu salah satunya contoh dari film propaganda itu. Ternyata tadi kan saya menyampaikan film berita tuh ya. Film berita itu termasuk ke genre ini film faktual. Jadi menyajikan fakta-fakta yang memang benar terjadi. Tadi kan propaganda kan propaganda itu ada saja hal-hal yang dirubah gitu, tidak sesuai fakta. Kalau faktual ini benar-benar secara fakta. Itu maksudnya ke film faktual. Enggak faktual, enggak bukan gitu. Nah, ada film dokumenter apa sih yang pertama itu loh? Saya lupa itu. Dokudrama. Ya, itu genre yang memang apa sih namanya dalam urutan pertama dalam pembagian genre pada pembahasan tadi. Ya, dokudrama itu. Apa sih dokudrama itu? Dokudrama itu yang saya ingat. Dokudrama apa yang saya ingat ya? Waduh, lupa saya. Nah, kalau seingat saya, dokudrama itu film-film yang memang menyajikan sebuah dokumenter tadi tuh sesuai fakta yang sudah terjadi. Terus ada juga genrenya itu yang jadi di film dokumenter itu menampilkan video aslinya. Itu semi dokumen. Itu yang disebut semi dokumenter. Ya, jadi kita itu di dalam semi dokumenter itu ada adegan dramanya dan juga menampilkan video aslinya kayak aslinya. Teknik itu masuknya ke semi dokumenter. Kalau di Indonesia juga ada ternyata. Banyak sekali, salah satunya hafalan sholat Delisa. Pernah hafal sholat nggak? Pernah hafalan sholat. Hafal. Nanti kita bikin film hafalan sholat Mato. Oke, udah sampai berapa ini? Oke, kita lama-lama berbincang udah 8 menit. Kita jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama karena kita juga udah capek. Kalau memang dibahas dalam 10 menit tidak bakal terbahas semua ya. Tidak bakal terbahas semua dan ini yang dipakai HP pun tidak kuat sepertinya. Jadi 1 menit ke depan saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis film ya, mengenai video ini isinya tentang yang pertama jenis-jenis film itu ada film cerita atau fiksi. Yang kedua film dokumenter dan ketiganya film kartun dan terakhir film berita. Dan ada genre-genre dalam sebuah film. Yang pertama genre dokumenter, drama, yang kedua semi drama, yang ketiganya ada film faktual, ya selanjutnya film etnografi, film propaganda dan film cinema village. Itu saja sekian dari kita berdua. Pamit undur diri. Saya bukan lagi nyalon undur diri. Oke, jangan lupa kita berdua tidak sedang calon lurah ya. Karena hanya berfashion seperti itu. Jangan lupa makan siang.